Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Dibully sejak kecil membuatnya menjadi pribadi yang penyendiri, yang membentuknya menjadi seseorang yang kejam, dan beberapa nyawa harus berakhir di tangannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Kota Trollhättan di Swedia pernah mengalami kejahatan kebencian di masa lalu, termasuk pembakaran di sebuah masjid pada tahun 90-an. Menurut hasil survei, Swedia disebut negara Eropa yang paling toleran terhadap imigran. Namun selama 20 tahun terakhir, mayoritas orang Swedia mulai ingin membatasi jumlah pengungsi yang datang ke negara mereka. Anton Lundin Pettersson lahir pada tanggal 22 Juni 1994. Selama di bangku sekolah, Anton sering mengalami bully dari temannya. Pihak sekolah mengetahui tetapi tidak melakukan apapun tentang hal itu. Mantan teman sekelasnya menggambarkan Anton sebagai orang yang suka menyendiri dan hidup di dunianya sendiri. Dia juga selalu mengenakan pakaian berwarna hitam yang dipengaruhi oleh grup band rock favoritnya. Anton disebut sangat pendiam, namun begitu dia marah dia akan bisa menjadi sangat agresif, menjadi kasar dan mengeluarkan sumpah serapah. Sepulang sekolah dia tidak pernah bergaul dengan temannya dan akan selalu pulang ke rumahnya. Namun dia sangat menyukai aktivitas online di mana dia bergabung dengan banyak kelompok. Anton menyebarkan ratusan video kritikus agama kontroversial Amerika yang menyerang kaum feminis dan korban pelecehan. Dan di tahun terakhirnya, aktivitas online-nya banyak didominasi dengan xenofobia. Xenofobia adalah ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain. Dia bersekolah di sebuah sekolah menengah di Trollhättan di mana dia memperoleh diploma dalam bidang teknologi. Setelah lulus, dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah 2 tahun menganggur, dia lagi-lagi harus dikecewakan dengan penolakan dari lamaran pekerjaannya. Di usia dewasanya dia bergabung dengan kelompok ekstremis sayap kanan di situs media sosial, di mana kelompok itu mendukung gerakan Nazi Jerman dan pemimpinnya yang kontroversial. Dia juga bergabung dengan grup di Facebook yang ingin menghentikan imigrasi ke Swedia. Anton bukanlah anggota organisasi politik manapun, tetapi dia mendukung petisi oleh Demokrat Swedia untuk memulai referendum tentang imigrasi. Pada tanggal 22 Oktober 2015, dia melakukan penyerangan dengan sebuah senjata tajam di sekolah Kronan di Trollhättan, Swedia. Terlihat Anton memasuki sekolah dengan mengenakan helm Perang Dunia II Jerman dan sebuah topeng yang mirip dengan yang dikenakan oleh Darth Vader, tokoh dalam film Star Wars. Dia juga mengenakan make up tebal di bawah topengnya untuk membuatnya terlihat seperti anggota band punk rock. Pada awalnya orang-orang di sekolah yang melihat Anton mengira kalau itu hanyalah lelucon Halloween saja. Namun tak lama setelah dia masuk, dia segera melakukan penyerangan. Anton segera menyerang seorang asisten pengajar bernama Lavin Eskandar. Lavin sendiri adalah seorang pendatang yang berasal dari Irak. Lavin berteriak menyuruh muridnya melarikan diri sebelum dia melompat ke depan sekelompok murid lainnya. Karena penyerangan itu, Lavin langsung meninggal di tempat. Lavin pun digambarkan saksi mata sebagai pahlawan karena aksinya itu. Lavin sendiri baru saja lulus dan mendapatkan diploma sebelum memutuskan untuk bekerja di sekolah Kronan. Dia digambarkan keluarga dan temannya sebagai sosok yang bekerja keras dan berdedikasi. Kemudian Anton menyerang Ahmed Hasan, seorang remaja keturunan Somalia. Ahmed sempat dilarikan ke rumah sakit, namun harus meninggal dunia keesokan harinya. Karena berita penyerangan itu belum menyebar ke seluruh sekolah, banyak siswa yang mengira kalau Anton berpakaian seperti itu untuk lelucon Halloween, dan mereka pun mendekatinya. Bahkan Anton sempat berpose dengan 2 orang siswi. Mereka mengambil foto dengan Anton yang sedang memegang senjatanya dengan darah yang menetes.
Kemudian seorang guru bernama Nasir Amso yang melihat Anton berjalan-jalan di dalam sekolah dengan mengenakan topeng, memintanya untuk melepas topengnya itu dan meninggalkan sekolah karena kostumnya membuat murid lain menjadi takut. Guru itu pun terkena serangan mematikan dari Anton dan dia meninggal karena luka-lukanya 6 minggu kemudian di rumah sakit. Polisi menerima panggilan telepon darurat dan segera datang ke lokasi. Pada pukul 10:16, Anton dilumpuhkan oleh polisi dengan senjata api. Polisi terpaksa harus melemparkan tembakan karena Anton akan menyerang mereka. Nyawanya menjadi tidak tertolong dan dia meninggal di rumah sakit. Ada korban keempat, seorang murid lainnya tetapi berhasil diselamatkan dan pulih dari insiden itu. Keesokan harinya di tanggal 23 Oktober, polisi dan media Swedia mengkonfirmasi bahwa serangan tersebut memiliki motif rasis dan bahwa itu adalah tindak kejahatan yang berdasarkan kebencian. Polisi juga menyatakan bahwa semua korban berkulit gelap. Kepala investigasi mengatakan bahwa Anton tidak menyerang siswa yang berkulit putih. Hal itu disimpulkan setelah polisi melihat rekaman CCTV dari sekolah yang menunjukkan Anton berjalan melewati koridor sekolah membawa senjata, namun dia sempat berhenti untuk berbicara dengan siswa berkulit putih. Polisi juga menjelaskan dari penyelidikan mereka mengetahui kalau Anton telah merencanakan serangan itu dengan sangat berhati-hati. Dia juga memilih lokasi sekolah dengan hati-hati, menulis surat perpisahan untuk keluarganya, dan membeli senjata dan peralatan yang kemudian dia gunakan di hari insiden. Polisi juga menyatakan kalau Anton tidak menderita sakit mental dan juga tidak sedang di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang saat penyerangan itu terjadi. Investigasi terus dilakukan oleh ahli profil pelaku selama 4 bulan lamanya. Mereka memeriksa isi dalam apartemen Anton dan memeriksa riwayat pencarian di internetnya. Mereka menemukan Anton melakukan pencarian tentang pisau Jepang, pidato Hitler, dan cara menyiarkan secara langsung untuk aksinya. Dan mereka menyimpulkan kalau Anton mengalami kekecewaan atas penolakan lamaran pekerjaan. Mereka juga menemukan kalau Anton meninggalkan catatan dengan tulisan tangan di rumahnya, di mana dia menyatakan bahwa sesuatu harus dilakukan tentang imigran yang terus berdatangan yang menyebabkan kegagalan karirnya. Anton tinggal di sebuah apartemen di lingkungan Stavre, tetapi memilih untuk menyerang sekolah Kronan di Trollhättan, di mana di area itu populasinya beragam dan memang terdapat lebih banyak imigran. Dan serangan itu adalah serangan maut pertama di Swedia yang terjadi di sekolah sejak penembakan di sekolah Kungälv pada tahun 1961. Saat itu 1 orang tewas dan 6 orang lainnya terluka. Dan kejadian ini menjadi serangan paling mematikan yang terjadi dalam sejarah Swedia. Perdana Menteri Swedia saat itu melakukan perjalanan ke Trollhättan setelah mendengar berita tentang serangan itu. Dan dia menyebutnya sebagai hari hitam bagi negara Swedia. Pada hari setelah serangan itu, ada laporan tentang orang-orang yang mengenakan pakaian mencurigakan atau membawa senjata yang ternyata adalah orang-orang yang sedang merayakan Halloween. Polisi kemudian memperingatkan masyarakat untuk tidak membawa senjata tiruan untuk menghindari kesalahpahaman yang berpotensi berbahaya. Sekolah Kronan tetap ditutup hingga tanggal 2 November 2015 dan ketika dibuka kembali dilakukan pengamanan yang lebih ketat. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.